berkumpulnya Bapak Ibu pada pagi ini bisa mengamalkan ayat lebih dari 10 ayat, 10 hadis lebih. Duduknya Bapak Ibu dalam satu kajian seperti ini. Bapak Ibu mengamalkan ayat Inna ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Bapak Ibu juga mengamalkan ayat Bihi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bapak Ibu mengamalkan hadis Basyiril masya'ina fil bulan bin Nuhitam yawmal qiyamah. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam. Ini kan kita terangkan ada cahaya ya. Kalau zaman Nabi kan nggak ada lampu. Di hadis ini seperti itu yang dikatakan, kasih kabar gembira kepada orang yang berjalan dari rumah gelap-gelap, dia akan mendapatkan cahaya sempurna di akhirat. Udah berapa tuh? 3 ya. Bapak Ibu mengamalkan ayat silaturahim. Ya, Bapak Ibu mengamalkan ayat tentang menuntut ilmu dalam hadis Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampir. Apa itu taman surga? Halaqul dzikri, halaqah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi. Bapak Ibu juga mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan berapa. Bapak Ibu juga mengamalkan hadis. Di antaranya Nabi bersabda, "Masalah tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang datang dari rumah dengan niatan menuntut ilmu, maka termasuk akan dimudahkan jalannya menuju. Bapak Ibu mengamalkan hadis talabul ilmi fardhatun 'ala kulli, banyak. Bapak Ibu dalam rangka dalam satu waktu seperti ini menghadiri majelis yang mulia seperti ini, itu mengamalkan sekian banyak ya, dan hadis-hadis tadi. Semoga Allah terima pengorbanan Bapak Ibu semuanya. Hadirin, kita masih melanjutkan tentang masalah-masalah puasa yang bulan kemarin sudah kami jelaskan tentang sababun nuzul dan tertib dari turunnya ayat-ayat puasa. Dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Ayat-ayat puasa ini dalam Al-Quran kurang lebih seperti ini ya. Dari Al-Baqarah 183. Ini Ustaz Hashim kebetulan teman kami juga ya, sama-sama kami dulu bertugas di satu pesantren di Bulan Sawit ya. Dan gak sengaja datang di sini. Tahun 2004 kita bertugas sampai 2007. Kalau beliau sampai 2008, 4 tahunan. Baik. Hadirin, sekarang kita masuk kepada. Jadi Rasulullah SAW, ayat ini kan turun di kota Madinah, tahunnya tahun kedua Hijriah. Ya. Bulannya pun bulan Syawal. Berarti Rasul menjalankan ibadah Ramadan dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Karena tahun 11-nya sudah meninggal dunia. Meninggalnya Rasul itu setelah wukuf di Padang Arafah 3 bulan ke depan. Jadi setelah wukuf haji beliau tahun 10, beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Dan tahun 11-nya itu belum sempat melaksanakan ibadah Ramadan lagi. Jadi Rasul melaksanakan ibadah puasa hanya 9 tahun. Dan tujuan ibadah kita serta tindak tanduk kehidupan kita semuanya sih cuma merujuk pada ini aja, kalimatnya 2 ini. La'alakum, maka ini dari Allah, apapun yang kita buat, ini tujuannya merujuk kepada ini. Bukan hanya ketika Bapak Ibu menghadiri majelis seperti ini, bukan hanya Bapak Ibu ketika lagi haji, lagi umrah, bukan hanya ketika Ramadan kita ingat kalimat la'alakum tattaqun, bahkan lagi bekerja pun tujuan ini. Apa jadinya kalau kita tidak memahami ayat la'alakum tattaqun ini hadirin? Contohnya, jangankan yang masalah berat-berat,
tidurnya bapak ibu kalau nggak ada kaitan dengan agama 8 jam itu sia-sia sudah di sisi Allah. Tidurnya tidak niatkan untuk mengamalkan anak pun tak boleh. 8 jam berarti sepertiga hidup kita. Kalau punya 67 tahun berarti sekitar 25 tahunan habis itu dan nggak beda apa. Rasulullah menjalankan ibadah Ramadan hanya 9 kali. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11-nya meninggal. Cuma 9 tahun beribadah Ramadan. Tetapi Masya Allah, kesan, imbas, efek takwanya sampai sekarang masih kita rasakan. Ustaz, kalau itu kan Rasul dimaaf dan beliau ibadahnya memang dapat kontrol, dapat handle langsung dari Allah Jalla wa'ala. Betul, oke lah kita turun kepada satu tingkat derajat yang dibawa para nabi dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar maksum atau tidak? Tidak. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka terkenal sampai sekarang dan kita bisa mengambil benefit kemanfaatan dari ketakwaan mereka. Makanya orang sesuai dengan nilai ketakwaan, kadar ketakwaan dalam dirinya, seperti itu juga dia akan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Ini kan dari segi apa ketakwaan mereka. Makanya orang makin ketakwaannya makin baik, makin di atas derajat 80%, ini orang lain pun dapat mengambil manfaat dari ini. Jadi ayat-ayat ini sudah kita bacakan terdahulu di masalah singkat aja. Kalau tujuan kita semua adalah alam ya, karena inilah hakikat kehidupan kita. Masya Allah, hidup Mas bertahan 60-70 tahun. Sayang kalau kita tidak pakai semuanya dalam ruang lingkup agama. Sekalipun lagi nyawa, sekalipun lagi ngantor, sekalipun lagi berkendara, kalau kita bawa daripada sunnah-sunnah Nabi, hadirin, sebenarnya siapa yang kita lakukan dari ulama-ulama ahli thariqah kita, ulama-ulama ahli dzikir. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kenapa mereka mengajarkan pada murid-murid dzikir yang senantiasa? Karena memang sebenarnya tujuan itu mengamalkan hadis. Para ahli dzikir itu ternyata Masya Allah, kalau kita kan dzikirnya mungkin masih mengamalkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nomor 452 hadis yang sahih, pasti sahih bagi Muslim. Bunda Aisyah berkata, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, senantiasa berzikir kepada Allah, ala kulli ahyani, setiap detik per detiknya. Saya terjemahkan yang gampangnya. Karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyani, adalah Rasul senantiasa berzikir kepada Allah setiap desak nafasnya. Hebat ini. Kalau kita udah kayak begini, insya Allah, maksudnya kalau Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ini dalam mayoritas waktu kita, terutama waktu terjaga dan tidur. Kalau tidur kan insya Allah hati kita tidak seperti mana. Kalau nanti kan hati tidak seperti kita. Mereka tidur, hati mereka tetap berzikir. Kalau kita tidur, motor bisa hilang. Tapi para nabi tidak hilang. Ini kesaksian dari Bunda Aisyah juga yang dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi bersabda, wahai Aisyah. Aisyah bertanya, Sahih Bukhari Muslim atau Sahih Bukhari? Ini 1096. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tughir,
Maka Rasul bersabda, ya Aisyah, inna ainaya tanamani, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku bisa tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak tidur, terus berpikir. Bayangin, paling tidak kita waktu terjaga kita tetap ingat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu sama seperti ini, insya Allah Bapak Ibu jadi sebagai dari wali-wali Allah. Ya nggak gimana nggak jadi wali, di pasar tampaknya dia beli ini beli itu, hatinya tetap subhanallah. Makanya alat-alat kayak tasbih seperti yang Bapak pegang ini, itu tujuannya untuk menguatkan apa yang ada di lisan dan di hati. Ya, bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya berkata nggak apa-apa pakai tasbih itu, nggak sesuatu yang bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Nah, ini sekedar tujuan aja. Tapi kalau dia udah betul-betul bisa melaksanakan seperti hadis tadi, Sahih Muslim, tampaknya dia berkendara, hatinya subhanallah. Tampaknya dia berjalan, hatinya subhanallah. Hebat orang seperti itu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Sebenarnya apa yang kita cari sih dalam hidup ini? Dalam hadis Imam Tirmidzi, ya Allah, hidup kita cuma berapa tahun Bapak Ibu? Coba kita bandingkan nanti dengan ayatnya. Dalam hadis Imam Tirmidzi nomor 3896, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sana, bahwa umur umatku berkisar di antara 60-70 tahun. Maaf nih, yang 60-70 tahun bukan saya nakut-nakutin. Yang namanya mati mah Angelik juga meninggal kan? Berapa umurnya baru? Ya Allah, sempat kemarin itu di medsos, di media ditanya kita, gimana Ustaz? Itu kan dirawatnya sama orang kafir, apa dikuburkannya cara kafir? Ternyata tidak. Menurut para ulama, kalau anak itu belum baligh, belum bisa diikutkan kepada agama orang yang merawatnya, tapi kepada ayah ibunya, ternyata bapak ibunya kita edukasi sini. Itu kan? Memang gak bilang ininya, tapi KTP edukasi. Maka tetap diselenggarakan jenazahnya dengan cara sesuai dengan pengakuan bapak ibu. Penting itu. Karena kalau nggak seperti itu nanti kesian, masa dibawa ke gereja. Hadirin, umur kita kata Nabi di antara 60-70 tahun. Lagi Ustaz, kalau saya tinggal duluan malah lebih enak, nggak capek lagi, ribut terus hari-hari. Hadirin, bahkan kalau para wali-wali Allah datangnya kematian, itu masya Allah ditunggu-tunggu. Guru kami tahun kemarin pas malam 21 meninggal dunia, tahun kemarin Ramadan. Ya. Dan beliau ini masya Allah, orang sebelum meninggal aja udah didatangi sama malaikat maut. Bayangin seperti apa tuh iman beliau. Beliau pada bulan Rajab atau Syabannya sebelum Ramadan umrah dulu. Lagi tawaf di Masjidil Haram didatangi oleh seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Kiai Uzairon. Dia ada apa? Siapa kamu? Saya malaikat mau. Siap-siap aja. Ya Allah, orang masih hidup, ya, orang masih hidup yang nyawanya diambil, minta izin dulu tuh malaikat. Itu seperti apa buat imannya orang kayak itu? Kalau nabi-nabi kan memang harus begitu, malaikat mau bukan cuma minta izin, harus sopan dia. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, datanglah malaikat mau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kata Nabi Musa, saya malaikat mau apa? Mau jauhnya sama Tuhan, boleh enggak? Enak aja, saya masih sibuk, ditampar bahkan. Wah,
hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Akhirnya datanglah malaikat maut kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau telah kirim aku ya Allah kepada seorang hamba yang tak mau mati. Ini bukan cerita bohong, ini hadis Bukhari 1274 di antaranya. Jadi usilah malaikat maut. Dari sebenarnya malaikat maut dikirimlah kepada Nabi Musa. Kalau setiap waktu datangnya mati kepada seorang nabi, malaikat maut minta izin. Gak boleh sembarangan cabut. Bahkan Nabi Musa punya hak mutlak itu dari Allah Ta'ala. Kata Nabi Musa, mau apa? Mau cabut nyawamu. Enak aja saya masih hidup, ditampar mukanya. Wah, matanya jatuh satu. Nih, malam aja sokka itu ditampar, pukul. Matanya jatuh satu, faraja ila rabbi. Maka kembalilah dia kepada Allah. Malaikat maut berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah utus aku kepada seorang manusia yang enggak mati. Ya Allah, di mata saya ditampar, tinggal di dunia. Kata Allah, jangan sedih ya. Faradallahu alaihi aina. Allah kembalikan matanya. Dia cerita kartunya, Pak. Subhanallah. Ini kita baca hadis ini udah ada yang sebagainya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Kemudian kata siapa? Kata Allah Ta'ala, sana kamu pulang lagi sana ke dunia. Kasih tahu sama Nabi Musa, faqul lahu yadahu ala mati saum. Kasih tahu kepada Nabi Musa, kalau kamu mau panjang umur, enggak apa sih? Kata Allah Ta'ala. Inilah disebut oleh para ulama, takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom, takdir yang tidak berubah lagi. Takdir mu'allaq yang masih bisa berubah contohnya ini. Sebenarnya sih tidak berubah, cuma maklumatnya itu, informasinya itu Allah sisakan, tidak semuanya diberikan kepada malaikat maut. Kata Allah, sana pulang ke dunia, kasih tahu sama Nabi Musa, kalau dia mau panjang umur, yadahu alamat di saur, yaitu diletakkanlah jari-jarinya itu telapak tangannya ke bulu-bulu sapi. Katakanlah Nabi Musa, Allah berikan ini baik. Jadi setiap daripada apa yang dijamah dari bulu sapi itu, satu bulunya Nabi Musa dipanjangkan umur, satu tahun. Subhanallah. Akhirnya turunlah malaikat maut. Begini Nabi Musa, baik, mana sapinya ini saya pegang. Tuh, tangannya Nabi Musa. Karena sekali tampar orang aja, mati dia, orang Kipti. Ya, falamma warada ila ma'i Madyan, ayatnya tentang Nabi Musa pergi ke negeri Madyan. Kan habis pukul seorang, awakaza Musa faqadha alaihi, Nabi Musa nampar, mati itu orang Kipti. Hadirin, akhirnya Nabi Musa tanya, ya malaikat maut tadi ditampar jatuh matanya. Ya kan, dihitunglah oleh malaikat maut. Oh, segini jumlah bulunya ini. Umur murid panjang lagi wahai Nabi Musa 100 tahun. Kalau kita begitu enak kali ya Pak. Assalamualaikum Pak Haji Cahyo. Sudah jaga saya masih muda. Pak meninggal juga. Tapi insya Allah sendiri seorang yang dia kematian nggak usah takut. Karena kalau saya sih dari malaikat mau syukur banget Pak. Sekarang juga apa? Waalaikumsalam. Saya malaikat mau, alhamdulillah. Kalau yang saya tunggu-tunggu, kan kalau yang kita tunggu segera bertemu dengan Allah, bertemu dengan roh kanjeng Nabi SAW di malaikat, di Indiin, bertemu dengan orang-orang soleh. Sekalipun nggak boleh mempercepatnya mati kita dengan cara bunuh. Jadi apa ini? Umur umatku kata Nabi berkisar 60-70 tahun. Wa aqalluhum ma yabidu dari
sekali umur umatku yang lebih dari itu. Ada sih tapi sedikit 80, 90. Nah, hadirin sama-sama dirahmati Allah. Jadi kembali kepada ayat takwa ini, kehidupan kita semuanya. Nah, berkaitan dengan puasa, masalah takwa ini coba dengan hadis ringan ini ya, ringan hadisnya. Bapak Ibu, di dalam hadis Imam yang 5 disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Hakim. 3 ulama besar ini ya menyatakan hadis ini sahih. Ini para ulama yang masya Allah punya kitab hadis kurang lebih 1 meter panjang ini. Imam Ibnu Huzaimah punya Sahih Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban punya Sahih Ibnu Hibban, Imam Hakim punya namanya kitab Mustadrak ala Sahihain, segini juga banyak. Nah, hadirin, ketakwaan ini coba kita praktekkan lagi Ramadan ini. Ini hadis memang ringan. Nabi bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Ini seringlah kita baca. Kalau kalian berbuka puasa, berbukalah dengan korma. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada korma, falyuftir ala ma'in, berbukalah dengan air putih. Fa'innahu tahur, sesungguhnya ia suci mensucikan. Jadi berbuka puasa itu ada urutannya. Saya jamin Pak, kalau orang dengan keadaan seperti sekarang, korma kan mudah. Ustaz nggak ada korma, siapa bilang? Demi Allah saya udah survei di Indomaret yang paling dekat mana ini? Ada tuh korma Pak. Betul kan? Betul kok. Apa? Di Indomaret, di Alfamaret, ada nggak kok? Ada korma itu. Ya. Jadi hadirin, ketakwaan kita mulai dari yang kecil begini. Sayang kalau kita nggak perhatikan amal Nabi. Ini kan hadis ringan, tapi ada memang orang yang berani ganti caranya. Berbuka dengan si manis, berbuka dengan bajigur gitu. Subhanallah, di mana kita mau menempatkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Kalau di hadapan kita udah ada es jeruk, udah ada es kelapa, lontong, bakwan goreng sama cengeknya. Ini Ustaz bagi-bagi dia ngomong begitu. Enggak, kami mau mencontohkan. Kalau di hadapan kita berbuka udah kayak begitu, korma pun ada di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang diambil es kelapa dulu, yang diambil lontong dulu. Apa kita nggak malu kepada Nabi? Kalau sekali, korma ada kan? Makanya pengurus masjid yang menyediakan berbuka spesial untuk korma yang disediakan itu cakep sekali. Karena ada memang orang yang ibu A menyumbang ke masjid. Di sini ada begitu. Setiap hari 5 kepala keluarga mungkin ya, atau 10 kepala keluarga kalau banyak keluarga. Ibu A dia nyumbang dulu, Bapak B nyumbang lontong isi, Bapak C nyumbang sandwich, Bapak D aqua. Setiap hari begitu, nggak ada perhatian kormanya. Maksud saya begini, kalau hadis sunnah Nabi yang ringan seperti ini saja kita belum bisa ngalahin hawa nafsu kita, bagaimana mau bisa hadirin tahajud setiap malam? Para ulama mengatakan siapa orang Islam yang sudah rajin sholat berjamaah 5 waktu di masjid tapi belum istiqomah sholat tahajud, dijamin belum bisa masuk ke golongan orang soleh. Bagaimana bisa tahajud tiap malam? Itu berat Pak. Tapi kalau udah gampang, udah istiqomah ini, selingan kita mengangkat segala kita. Kalau hadis yang ini kita belum bisa lawan hawa nafsu, bagaimana mau tahajud bisa tiap malam? Makanya Al-Imam Syafi'i berkata, yang tahajudnya cuma Ramadan hukumnya makruh. Subhanallah. Kalau itu saya nggak sholat tadi, apalagi nggak sholat tadi. Al-Imam Syafi'i berkata, yang tidak witir semalam. Kita kan kalau sholat tarawih alhamdulillah dibimbing
Sini berapa kan? 23 yang sampai 20 ya. Berarti sini sholatnya memang berkelas ya. Oh, imamnya pun hampir Quran. Karena sholat tarawih yang berkelas memang 20. Dan ini yang dipakai sudah 1300 tahun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dengar nih Pak, ini yang dipakai di Masjid Haram, di Masjid Nabawi sudah 1300 tahun. Kalau bisa dipertahankan tuh, jangan pindah ke lainnya Pak. Udah cakep ini. Ini mayoritas berkelas, apalagi imamnya hafid Quran. Sekalipun memang tidak boleh ribut masalah ginian. Ada format tarawih seluruh dunia. Ya. Ini format administrasinya juga tahu kan. Formatnya dulu sebentar. Hadirin, jadi format ini adalah sunnah Nabi dalam berbuka dan tidak ada alasan. Lagian kalau format enggak ada kan memang Nabi sudah sadarkan urutannya. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada format, fa'yutir alamain, berbuka dengan air putih. Tadi saya bicara masalah tarawih gara-gara sholat tahajud, gara-gara dari masalah ini. Maksud ini, kalau kita dengan hadis sunnah Nabi yang ringan seperti ini belum bisa melakukan, bagaimana bisa tahajud tiap malam? Bagaimana mau khatam Quran sebulan? Ingat nih Bapak Ibu, nggak ada hadisnya dari Nabi kalau khatam Quran bulan Ramadan aja, nggak ada hadisnya. Tidak ada tuntunannya. Jadi saya tidak takutin. Enggak bid'ah, tapi kalau mau merujuk kepada hadis, khatam Quran itu setiap bulan, hadis Bukhari Muslim. Bagaimana bisa khatam Quran setiap bulan? Kalau hadis yang ringan aja makan kurma udah ada di hadapan, nggak modal lagi, disediakan pengurus masjid juga. Hadirin, khatam Quran sebulan itu hadis Bukhari Muslim. Allahu Akbar, hebat sekali. Bukhari Muslim, Abu Dawud juga meriwayatkan, ya, Rasul bersabda, "Iqra'il Quran fi kulli syahrin." Khatamkan Al-Quran setiap bulan. Wah, ini paling hebat bicara khatam Quran setiap bulan. Ini Bukhari Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, khatam Quran bukan hanya bulan Ramadan. Rasul bersabda, "Iqra'il Quran fi kulli syahrin." Khatamkan Al-Quran sebulan. Enggak sulit Bapak Ibu. Kita belajar dari format yang ringan. Kenapa sih Ustaz? Kalau kita berbuka dengan format dan air putih dulu akan bisa kayak gini, karena begini. Ini kan hadis-hadis semuanya dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa. Dalam surat An-Najm ayat ketiga keempat Allah berfirman, Rasul tidak bercakap-cakap dari hawa nafsu. Berarti hadis format tadi itu dari siapa? Dari Allah. Artinya begini, Rasul memang berminggat, tapi ketika Bapak Ibu berbuka, Allahu Akbar, lalu ada koloknya, ada macam-macamnya ya Bu ya. Apalagi ibu nih, menu hari ini ganti ya Bu ya. Nanti sore apa nih Bu? Hadirin,